Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di Jendela Melampaui Logika dan Akal Waras. Kali ini pertemuan yang akan kita bahas dengan tajuk Tuhan telah mati. Semua orang nyaris akan mengatakan bahwa orang yang mengatakan Tuhan telah mati adalah orang murtad atau orang ateis. Nah, banyak orang juga yang kemudian mengkritik siapa yang menyatakan Tuhan telah mati, maka itu bukanlah orang yang waras atau dinyatakan sebagai orang yang gila. Pernyataan-pernyataan berbagai kalangan, baik agamawan maupun orang-orang biasa sebenarnya bisa dimaklumi. Kenapa kemudian merasa marah, kemudian kenapa merasa tersinggung ketika ada yang mengatakan Tuhan telah mati? Siapa sebenarnya yang mengatakan Tuhan telah mati? Ternyata yang menyatakan bahwa Tuhan telah mati atau kematian Tuhan adalah seorang filsuf Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1844 di Rochen-Lusen, Jerman. Kemudian meninggal pada tanggal 25 Agustus 1900 di Weimar, Jerman. Nah, pernyataan Tuhan telah mati ada di beberapa buku yang ditulis atau kemudian ada beberapa pikiran-pikiran yang dinyatakan. Misalnya dalam buku Jarasutra juga disebut ada kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Kemudian di buku Sains karya Nietzsche juga dikatakan Tuhan telah mati. Begitu juga di dalam The Willpower dikatakan Tuhan telah mati. Hanya sedikit orang yang kemudian bertanya atas dasar apa Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati, atau apa yang mendasari Nietzsche telah mengatakan Tuhan telah mati. Sebagian orang tidak ingin mau tahu, maka hanya sedikit orang saja yang ingin tahu apa yang mendasari Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati. Kalau kita telusuri cara berpikir Nietzsche atau kemudian mengapa Nietzsche harus mengatakan Tuhan telah mati. Problem utamanya yang dihadapi pada masa itu oleh Nietzsche dan anggapan Nietzsche bahwa doktrin gereja sangatlah masif, doktrin gereja sangatlah memperlemah manusia. Doktrin gereja kemudian membuat manusia tidak berdaya untuk mengatasi persoalan dirinya sendiri. Sehingga kemudian doktrin itu menganggap bahwa semua telah ditakdirkan Tuhan. Semua harus pasrah pada Tuhan. Apapun urusan di dunia, maka Tuhanlah yang menentukan. Nah, itulah yang kemudian mendasari Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati. Karena dalam anggapan Nietzsche atau dalam praktek kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang harus diatasi oleh manusia. Meskipun itu pada dasarnya adalah kehendak atau pada dasarnya adalah juga keinginan Tuhan atau pada dasarnya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, tetapi yang menjadi dasar pemikiran Nietzsche ketika manusia dibelenggu oleh doktrin yang sangat ketat bahwa semua adalah urusan Tuhan, semua adalah tergantung pada Tuhan. Itulah yang kemudian Nietzsche ingin keluar dari kemeluk itu. Misalnya, kita mengatasi persoalan kelaparan, tidak bisa kemudian mengatakan semua tergantung pada Tuhan, semua terserah pada Tuhan. Maka doktrin semacam itu oleh Nietzsche dianggap bahwa telah membelenggu, dianggap bahwa Tuhan tidak bukan Tuhan ya. Manusia tidak mempunyai kemauan apa-apa, padahal Tuhan telah memberikan banyak pada manusia untuk mempergunakan akal dan logikanya. Nah, oleh karena itu Nietzsche satu-satunya cara untuk mendobrak kebekuan, untuk mendobrak kepasrahan terhadap manusia pada saat itu, terutama di lingkungannya, terutama di sekitar masyarakatnya, maka harus mengatakan bahwa Tuhan telah mati atau kematian Tuhan, sehingga manusia bisa berupaya, sehingga manusia bisa menentukan takdir sosialnya, tidak sangat bergantung pada Tuhan yang pasrah, sehingga kemudian membuat manusia bisa menentukan atau bisa menentukan pilihan, bisa mengambil sikap, bisa mengatasi masalah, sehingga kemudian masalah yang harus dipecahkan oleh dirinya sendiri dan masalah keduniawian, masalah kemanusiaan, masalah lain-lainnya, maka itu sebagian
harus diselesaikan oleh manusia itu sendiri, bukan kemudian Tuhan yang harus turun tangan langsung. Nah, itulah yang mendasari bahwa Nietzsche mengapa mengatakan Tuhan telah mati atau kematian Tuhan. Meskipun filsuf Jerman ini sampai sekarang masih banyak tidak dipahami oleh sebagian besar orang karena mereka merasa tersinggung dengan mengatakan Tuhan telah mati. Maka kemudian Nietzsche dituduh menjadi ateis. Nietzsche dikatakan sebagai orang murtad terhadap agama. Dan bahkan secara ekstrim Nietzsche pun dianggap menodai atau menghina Tuhan atau kemudian melecehkan agama. Tetapi jika kemudian kita menggunakan logika dan akal waras, maka apa yang disampaikan oleh Nietzsche yang pada ruang logika melampaui logika dan akal waras, maka ini bisa diterima secara logika dan akal waras. Alasan-alasan mengapa Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati atau kematian Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu telah mati, tetapi manusia harus bisa menentukan pilihan, harus bisa mengatasi dirinya sendiri karena urusan dunia sebagian telah diserahkan kepada umat manusia, bukan Tuhan harus mengurusi segala tetek bengek urusan kepentingan manusia itu sendiri. Itulah yang kemudian menarik bagi kita untuk tetap kita baca, untuk tetap kita ikuti pikiran-pikiran Nietzsche meskipun mereka telah lama meninggalkan kita. Tapi pikiran-pikirannya akan tetap hidup di dalam sejarah pemikiran. Pikiran-pikirannya tetap menarik untuk kita gali, kemudian pikiran-pikirannya tetap kita bisa mengambil hikmah yang besar terhadap filsuf Jerman yang meninggal pada tanggal 25 Agustus 1900 yang dikuburkan di Weimar, Jerman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.